Halo saudara, ada yang bertanya tentang initial balance lagi. Masih banyak yang bingung ya. Initial balance bagi saya tunggu 1 jam. Dan saya hanya bicara di New York sesi, oke? Nah, ini saya selalu bikin RTH, yaitu di sini, RTH, Regular Trading Hours. Karena saya tidak trading di extended atau Asia sama London karena aku tidur di situ. Namun, apakah perbedaannya ada? Sebetulnya perbedaannya nggak ada, cuman mempersimpel otak saya mengkolek data yang ada di regular trading hour, yaitu 6,5 jam di New York, oke? So, mari saya sengaja ambil gold. Kenapa? Karena aku tahu banyak sekali kalian trading gold ya, apalagi yang mungkin forex, I don't know. But anyways, aku di sini ambil gold. Oke, ini 1 jam. Ini regular. Jadi saya akan mark. Oke, saya akan kasih line warna kesukaan saya, yaitu ungu ya. Biar sangat ciri khas saya. Alright. Kita ambil marknya, oke? Dan kamu tahukah why I have to like that? Why do I need that? Anyways, ini juga adalah key level penting, oke? Ini. Jadi hari ini hari Kamis ya, hari Kamis. Lagi-lagi kamu yang bilang, oh gampang melihat data yang sudah eksis, Anda sangat benar. Namun saya bilang ini adalah gaya trading saya. Dan saya sudah memakai ini lumayan lama. Makanya aku sharing. Jika kamu penasaran gimana saya menentukan ini semuanya dari video yang pertama saya berikan ke YouTube. Bagaimana menentukan enter yang lebih aman, yaitu saya tunggu ini. Saya tunggu. Oke, jadi mari kita sorry guys, ini kok beda? Tahu-taunya ini amang tahe. Pantasan kok beda NQ sama gold. Kok beda? Saya pikir oke, karena aku di gold ya. Karena aku di gold. So, oke. Ini gold 1 jam. Oke. Oke, saya akan berikan regular hours di gold. Kenapa? Karena gold itu bukanya jam 8.20. Jadi ini otomatis aku akan bikin extended. Jadi nggak ada. Kecuali kamu tadinya, maaf ya, tadi saya bikin tidak extending hours atau regular karena saya kebiasaan dengan 9.30 atau 9.30. Ini 8.20 ya, karena gold. Lagi-lagi 8.20 itu gold. Kalau kalian pecinta Nasdaq seperti saya trading Nasdaq 9.30, oke? Jadi yang kamu perhatikan di sini, jadi saya bikin ini regular trading hours karena 1 jam alias 1 candle ini data 1 jam ya. Jadi yang saya lakukan adalah, di mana box sayang? Box. Di mana saya bisa menemukan box? Inilah kalau saya pecinta apa namanya itu, trading think kostum ya, beginilah. Gimana saya menentukan box di sini ya? Kemarin aku kayaknya bisa menentukan box. Mengapa saat ini tidak? Anyways. Oh my goodness. Oke, saya bikin aja begini ya guys. Aku tidak suka sih begini, aku sukanya box yang tadi loh. Kalau nggak salah kemarin pernah aku memiliki box ya. Oh my god, kalian mungkin apanya inang ini? I know.
Where do I find box, guys? Where? Nothing. Bukan. Oke. Oke. So, oke. Lupakanlah dulu itu. Oke, jadi saya harus manual ini. Kita hapus ini karena oke. Jadi ini 9, aku dari data di sini aja ya, 820. Oke, 820 di sini ya. Oke, di sini. Geram sih gua. Gimana ya cara saya? 820 ini. Goodness, I wish I can find a box. Oke. So, aku akan bikin dulu horizontal di sini ya, horizontal line untuk menentukan 820-nya di sini. Oke, ini yang biru ya, atau ya, yang biru. Pokoknya di sini dia open. Dan 920 di sini. 920 di sini. Terestablish dia. Ini. Jadi ini adalah 1 jam. 1 jam data. Jadi di sini kamu sudah ada ini. Oke, level ya. Jadi ini level yang ini, box yang ini, I know guys, aku nggak tahu. Kemarin aku bisa draw box di sini, namun saat ini aku nggak bisa. Maaf guys, sudah aku bilang otakku ini sebetulnya sudah lumayan sangat kering ya. Terlalu banyak to-do list, tahulah to-do list. Anyways, pokoknya poinnya ini. Jadi yang saya coba katakan, kalian udah harusnya memahami kalau jam di sini udah 1 jam, sudah 1 jam terestablishnya, di sini nih, di sini udah 1 jam kita terestablish initial balance ya. Oke, kita bikin aja emoji yang gimana gitu di sini nih. Di sini. Jadi kalau kamu melihat di sini 1 jam, yang saya perhatikan di sini ya tentu kelemahan ya. Kelemahan yaitu kita udah enter, udah sangat magnoso kita enter di sini. Di mana targetmu, take profitmu gitu. Di sini udah keren. Kalau begini, I believe ini pasti ada yang di previous. Let's see. Ayo kita lihat. Karena biasanya nggak ada beginian. Adanya pasti kena di body ini. Yes, ini guys. Ini. Jadi ini, I don't know, mungkin ini salah tadi. Jadi nggak ada yang, jadi ini satu ya. Guys, maklumlah saya bukan guru ya. Yang jelas, kalau ada begini di sini itu mempertanyakan aku karena level saya itu sangat akurat guys. Jadi kayak tadi itu di sini mungkin tergeser dia. Jadi kita bisa hapus ini keeroran, oke? Jadi ini harus di badan. Look at this. Jadi nggak ada yang coincidence ya. Jadi kalau kamu lihat kayak tadi ini, ya ini memang main aman karena di week, tapi kalau kamu lihat ke kiri, ini udah body artinya price itu di accepting, oke? Begitu, segampang itu guys. Jadi aku ini dulu, aku hapuskan dulu semuanya ini ya. Oke, kita hapus. Jadi di sini kita enter.
kita exit di sini. Magnyoso nggak sih guys? Magnyoso dong. Begitulah initial balance setelah ini keluar. Setelah yang 1 jam ini terestablish. Dan juga kalau kamu melihat dari perspektifnya price action yang sangat basic, kamu bisa melihat ini. Ini support become resistant di sini. Ini juga bisa satu jadi indikator untuk kamu. Jadi mastering the basic loh guys. Mastering the basic, kamu akan selamat di dunia trading ini. Jadi kalau ada yang bilang, gampang melihat data yang sudah ada, Anda sangat benar. Tetapi beginilah kamu makin memperpintar, mempelajari sesuatu hal yang kamu ingin ketahui. Jadi jangan malas, ini memang termasuk review atau backtesting. Nah, apakah saya trading di gold hari Jumat? Tidak, saya trading di Nasdaq. Jadi yang saya respon ke I don't know, ibu atau bapak tadi, Kak, gimana itu yang initial balance, gimana sih? Apakah kita selalu retest ke initial balance-nya atau tidak? Kadang dia retest, kadang tidak. Jadi disitulah kita harus siap-siap, makanya kita prepare. Jadi seharusnya sebelum kita trading itu kita udah tahu ini makna dari 1 jam ini gitu loh. Jadi makna yang 1 jam ini di sini, makna ini harusnya kamu sudah tahu gimana sih overall market hari ini, gimana sih gitu. Nah, mengapa ini sangat-sangat akurat buat saya untuk sell? Karena kita masih trend down loh guys. Aku punya peraturan, kalau saya itu trading harus selalu dengan trend. Apakah ini bukan trend? Trend dong. Jadi kita masih downside. And then dari 3040, 30 poin di gold itu Magnyoso lo guys. OMG, Magnyoso. Jadi kita ke 15 menit. Dia itu straight to the point, tidak ada breaknya, tidak ada pullbacknya, langsung down. Jadi makanya aku bilang kalau tadinya kamu memahami initial balance, di sini kamu udah confident untuk ambil short di sini. Oke? Semoga ini membantu guys. Ku bilang ya sama kalian ya. Untuk memahami satu hal yang baru itu di dalam trading, 3 bulan nggak cukup loh. 6 bulan, 1 tahun, bersabar belajar. Jangan terlalu memaksakan diri untuk memahami. Memang benar belajar keras, kerja keras, memang benar. Tetapi kamu harus mampu melindungi dirimu dari yang namanya burnout. Karena di saat kamu memaksakan memahami satu konsep, kamu jadi mental capacity-mu ini loh guys, tidak bagus, tidak sehat. Jadi biasakan take your time. 1 jam setiap hari ya pelajari gitu. Pelajari pelan-pelan, ulang pelan-pelan. Jadi bayangkan 3 tahun, 5 tahun dari sekarang kamu makin mahir. Stick to satu strategi aja. Ini untuk pemula. Kamu itu sangat-sangat memiliki strategi yang teraman, terkonservatif, terduit guys, tercuan, benaran. So, take profit selalu di previous resistance. Jadi ini bukan coincidence, oke? Ini bukan coincidence. Jadi kamu lihat ke kiri, ini pasti ada alasannya. Look at this. Ini adalah key level yang sangat-sangat bagus. Key level di sini. Jadi begitu guys. Semoga ini membantu ya. Nah, ada yang bilang, oh hampir lupa deh gue tadi. Baru baca tadi. Emily, can you please stop? Thank you. Ada yang bilang, Kak, di mana stop loss-nya? Jika kamu masuk di sini, oke, ini yang 1 jam ya, yang 1 jam. Jadi kita ke yang 5 menit. Kalau kamu masuk di sini, di sini atau kita bikin 2 menit karena aku di 2 menit ya. Kalau untuk meng-enter saya di 2 menit.
Guys, ku bilang sama kalian, lihat ke time frame lebih kecil untuk exit dan enter. Jika kamu enter di sini, jika aku harus enter di yang hijau ini pullback, ini maknyoso amat, ini bagus banget. Ini sangat bagus untuk enter. Karena aku udah melihat ini strong movement, jadi bearish di sini lebih berperan tinggi karena dari aku ruleku aku selalu trading dengan trending, jadi bearish kan. Jadi memiliki hal yang seperti ini pullback. Kalau kamu di 1 menit ini, saya pikir pasti ada lebih dari 1 yang hijau, mungkin 2. Oke? Nah, kamu lihat yang ini, kalau kamu misalkan enter di sini yang merah, stop lossmu di sini. Di sini stop lossmu. Oke? Di sini stop loss. Ada yang bertanya tadi, stop loss itu di mana, Kak? Ku bilang peraturan saya atau rule saya, kalau saya enter di sini, maka stop loss saya itu selalu di candle sebelum saya enter. Jadi kalau saya stop outnya sangat cepat. You know? Dan terjunlah ke sini untuk mengambil uangmu. Oke, guys. Jadi semoga ini membantu video singkat ini, dan inilah initial balance yang sangat saya sarankan, apalagi kamu nggak pernah mengalami kekonsistenan di dunia trading. Mungkin kamu untung besar, tetapi kamu give it back. Coba kamu review, itu biasanya kamu burn atau berdarah itu at the open. Makanya aku bilang yang 1 jam ini, biarkan yang 1 jam ini menemukan jati dirinya dulu, di mana nanti market sama dengan Nasdaq, guys. Jadi kalau kamu Nasdaq, ya udah dari jam 9 ke 9.30 ke 10.30, biarin. Dan kamu lihat yang 1 jam candle gimana, lalu perginya ke 15 menit. Yakin kamu akan menemukan buy setup atau sell setup di time frame itu. Semoga ini membantu, and good luck untuk besok. Bye-bye.